Kita hari ini masuk ke rukun ibadah. Rukun dalam bahasa Arab maknanya adalah dakhilul madinah. Maaf ya, saya nulisnya sambil dulu. Rukun beda dengan syarat ya. Rukun itu dalam bahasa Arab adalah dakhilul madinah. Dia di dalam objek. Dakhilul madinah. Sholat rukunnya ada 13. Itu di dalam sholat. Puasa rukunnya berapa? 2. Puasa rukunnya 2. Niat dan menahan. 2 saja untuk puasa itu. Haji 5. Zakat, niat, haul, nisab. Wudu 6. Tapi itu rukun. Kalau syarat, dia kharijul madiyah, di luar objek. Misalnya sah haji ya, harus punya istiqomah, itu namanya di luar rukun. Ya, rukun haji. Wudu termasuk syarat sah sholat, tapi bukan termasuk rukun. Apa bedanya nanti? Kalau kita lupa rukun sholat, itu harus diulang. Nggak bisa sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya untuk lupa dan mati, bukan untuk salah atau lupa rukun. Ya, puasa rukunnya 2, niat dan menahan, dan tidak ada bersih dari hadas besar, hadas kecil tidak ada. Jadi ibu-ibu haid sudah bersih ya, tapi belum mandi, azan subuh sah puasanya. Suami istri berhubungan malam hari, baru sempat mandi janabah, sudah teguh azan subuh, ya, itu sah puasanya. Mimpi di siang hari sah, cuma tidak ada salahnya suci dalam puasa. Itu bedanya rukun dengan syarat. Nanti kita di tanya selanjutnya, nanti kita belajar sholat, rukun sholat, sholat. Kita secara umum saja. Nah, salah satu rukun yang semuanya ada dalam ibadah adalah niat. Hari ini kita belajar tentang bab niat. Semua ibadah, rukun pertama itu adalah niat. Artinya kalau lupa niat, nggak sah ibadah. Sholat nggak niat, nggak sah sholatnya. Puasa nggak niat, nggak sah. Haji nggak niat, nggak sah. Nah, niat itu termasuk rukun seluruh rukun ibadah. Nggak bisa, semuanya harus pakai niat. Cuma nanti persoalan kita bahas, apakah niat itu harus diucapkan dan tidak, itu persoalan lain. Itu namanya furuh daripada bab ulama. Nanti kita berada juga huruf niat, kemarin kita singgung sedikit. Huruf niat. Ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan mau ditulis mau ya, atau mau langsung juga dalam keluarga diri itu suara bukan aurat ya. Tapi kalau dangdutan aurat ya. Suara akan termasuk aurat ya. Dalam keluarga ini muamalah tidak, tapi dalam hal lain. Kalau keluarga ini Siti Aisyah itu seringnya memberikan fatwa kepada sahabat Rasulullah. Berarti suara tidak termasuk konteksnya aurat. Oke. Nanti kita bahas tentang hadis Rasulullah. Riwayat pada Umar bin Khattab Bismillahirrahmanirrahim, "Innama a'malu binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan itu harus dengan niat, harus dengan niat.
Famakana hajaro ilallah, niatnya hijrah karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia hijrah di Quran itu karena menikahi perempuan, ya fajar makan alaihi, dia dapat pahalanya sampai situ saja. Jadi Allah memang menghukum niat itu benteng pahala dan harus berpahala itu adalah nanti dengan niat nawa itu. Apa definisinya? Niat secara bahasa, secara lughatan artinya al-qasdu. Al-qasdu itu keinginan, qasdu bisa dia. Ada juga mengatakan hamba ya, hamba. Kalau kita jelaskan mana hamba, bisikan dalam hati. Terlintas dalam hati itu hamba. Hamiyah. Mari kita jelaskan hadis hamiyah. Kalau kita terlintas sesuatu dalam hati kita itu namanya hamba. Dulu kita jelaskan Imam Ghazali 4 perbuatan dosa itu hamiyah. Orang kalau bikin dosa itu terlintas dulu di pikirannya. Korupsi nurul kembali doa. Kan langsung nurul dia. Terlintas dulu di pikirannya nurul kembali doa. Nah niat ada berangkat dari rumah. Nah setelah itu lagi niat. Nah kalau nggak dibunuh di dalam kamar dia menjadi niat. Dia gimana selesainya mabuk gitu ya. Nah kalau nggak dibunuh dosa dia berubah menjadi niat. Artinya dia beli minuman keras. Harus dibunuh dengan dosa. Kalau nggak itu jadi perbuatan. Sekali masih bisa ya. Tapi kalau menjadi ada kebiasaan sulit untuk diubah. Karena ada dari Imam Ghazali. Qasdu fi syai'in secara sama. Maknanya adalah qasdu keinginan fi syai'in. Ini semuanya bergantung kepada ini. Qasdu itu artinya keinginan melakukan sesuatu itu niat. Nah, kita masuk dalam pendapat pertama dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, setiap perbuatan itu bisa bermakna lain. Disitulah pentingnya niat diucapkan. Mazhab Syafi'i. Misalnya orang kalau mencuci muka, itu kan belum tentu dia wudu. Bisa saja mungkin ditambah untuk mendinginkan karena saking panasnya politik tuh, nggak hawa. Saking panasnya hawa, dia dinginkan bajunya. Jadi kata mazhab Syafi'i, pertama niat itu harus diucapkan. Tidak sah apa diucapkan. Itu mazhab Syafi'i. Boleh kita pakai ustaz silakan. Ya. Rame-rame, ya ini persoalan ini. Kalau puasa, sholat harus niat. Usolli qabla zuhri arba'atin Muhammadin dari ta'ala Allahu Akbar. Cuma hati-hati yang saya jelaskan kemarin, ada beberapa saudara kita kadang-kadang mencocokkan niat dengan takbir, itu kadang-kadang keliru. Jadi kita lillahi ta'ala bar harus sesuai barnya seperti ini. Itu di Masjidil Haram yang kita jelaskan dulu. Nawa itu mulai dari sini ya. Nawa itu qadizuni lillahi ta'ala artinya berkata Allahu Akbar. Ketika sampai lillahi ta'ala Allahu Akbar, kalau belum pas dia ulang lagi. Kayak banyak gitu kan. Belum ulang lagi. Belum pas enggak ulang lagi. Belum ulang lagi. Pas. Imam udah salah. Keramat takbir. Enggak harus begitu juga. Ya memang pas. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah yang tadi paling dengan Hanbali tadi, itu tidak perlu diucapkan. Coba kata Abu Hanifah, an-niyatun mahalluha qaulun. Niat itu tempatnya di hati. Itu wilayah hati. Kalau sudah terlintas dalam hati kita, itu sebenarnya sudah niat.
dan perlu diucapkan. Bahkan Abu Hanifah mengatakan fi'lun itu wajib daripada ya. Kemarin kita jelaskan ya dalam konteks nikah, rujuk, tolak. Dalam masalah rujuk pun Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan niat diucapkan. Tapi kalau saat ini harus istriku, aku rujuk kepadamu ya, pakai saksi lagi. Pakai saksi. Sah, baru dia rujuk. Rujuk dalam masa iddah ya, rujuk dalam masa iddah 3 bulan. Setelah masa iddah nggak bisa rujuk, harus akad baru. Akad baru, saksi baru, mahar baru. Berarti kalau dalam masa iddah silakan rujuk. Tapi yang boleh tidak, masa Abu Hanifah, seorang suami dalam masa iddah, ya, kalau Pak Yusuf 1 bulan, dia pulang ke rumah istrinya. Karena setelah sebulan berikutnya pulang ke rumah istrinya, lalu langsung saja dia tarik tangan istrinya ke kamar, dia berhubungan suami istri ya. Itu sudah bagian daripada rujuk. Jadi nggak perlu ngomong. Apa nih mas? Ngapain? Nah, langsung berhubungan itu sudah rujuk selama dalam masa iddah. Nah, masa iddah ini juga dipersoalkan oleh kaum liberalisme ya, feminis liberal. Kenapa perempuan ada masa iddah, laki-laki kok enggak gitu? Ya itu aturan Allah itu saja. Laki-laki ada masa iddahnya. Hari ini cerai, besok boleh nikah langsung dengan perempuan lain. Nggak usah besok, hari itu juga bisa. Jangan 8 cerai dan 10 nikah. Dan 2 nikah lagi. Enak aja jawab. Tapi kalau perempuan nggak bisa, harus ada masa iddah. Yaitu aturan Allah itu saja. Mari kita cari hikmah sama-sama. Dulu di antara hikmah kita ceritanya aja supaya bisa berkumpul lagi. Biasanya orang cerai itu kan lagi marah gitu. Biasanya kalau marah sudah hilang, nanti setannya sudah pergi, baru kita kenang-kenang bersama indah gitu. Sama-sama masak balino, copot pasang lagi, kayak ada kerjaan. Nah ini adalah berdua. Makanya supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan, kalau mau masih cinta masih sayang, silakan merujuk dalam masalah 3 bulan. Kalau hamil sampai melahirkan, sampai masa nifas, nanti boleh kita rujuk kepada istrinya. Dan dia dalam masa iddah, seorang meminang itu ya, kalau meminang itu dalam Islam, Rasulullah pernah juga meminang seorang perempuan dalam masa iddah, tapi tidak boleh dalam bentuk soleh ya. Nah kita kemarin kita jelaskan, cerai itu kan ada soleh, ada kinayah. Kamu saya cerai, soleh, namanya gaduh. Saya tidak ingin lagi dari suamimu. Nah itu dalam niat nanti. Nah dalam masalah meminang juga begitu. Jadi tidak ada dalam Islam itu apa namanya? Tunangan ada itu. Adanya pinangan. Apa yang dinamakan pinangan? Pihak laki-laki mengutarakan kepada pihak perempuan keinginannya untuk menikahi putrinya, itu namanya meminang. Langsung saja. Gak ada tunangan, gak ada pacaran dan sebagainya. Ya kalau mau diterima, enggak ya enggak, gitu, apa-apa. Itu namanya meminang dalam Islam. Tapi kalau perempuan dalam masa iddah, boleh nggak kita tunang? Sebagai orang membolehkan, tapi tidak dalam bentuk soleh. Dek, nanti kalau kamu habis nikah sama saya, ya itu nggak boleh. Boleh nggak dengan masa sindiran? Ya itu boleh. Gimana ngomongnya? Ya jangan langsung. Ya nggak tahu saya gimana ngomongnya. Dek, ada rencana nggak setelah nikah habis itu? Ada mas umroh? Oh, umroh gitu. Enggak, maksudnya rumah tangga gitu. Ya, saya sudah pindah. Saya juga baru cerai gitu. Kita ada niat cerai. Pokoknya nggak boleh dalam bentuk soleh kalau dia dalam masa iddah. Cuma itu masih di orang lain. Cuma dalam Islam, kata Rasulullah, la taqtumu ala ibbati. Ini saya tulis ya, ini hadisnya. Oke.
Nah, ini hadis seperti ini. Coba ada yang mengalami kiai lagi atau hadis seperti ini. Latak tubuh bukan tobat, bukan tobat, tobat lebih mati. Janganlah kalian meminang kata Rasulullah atas pinangan saudaranya. Jangan kalian membeli belian saudaramu. Maksudnya apa? Kalau perempuan itu sudah dipinang dan diterima, haram, ya, haram kita memasuki melakukan pinangan. Ini pernah kejadian di Cirebon ya. Tiga ya. Sudah tahu perempuan itu dipinang oleh dosen ada pun, kata saya. Nggak usah saya sebut namanya, keluarga dosen. Itu sudah diterima sama orang tuanya. Dalam Islam haram dia masuk pinangan. Dilamar sama Pak Kiai untuk jadi istri ketiga. Sampai hampir gila, hampir stres sama saya. Sekarang nggak normal lagi, dapat istri dokter. Itu nggak boleh begitu. Kalau sudah dipinang sama saudara kita, diterima, haram. Sekali lagi saya katakan haram hukumnya kita mengajukan pinangan juga. Dengan syarat sudah diterima. Kalau masih dipertimbangkan, itu boleh. Misalnya gini, kita bilang ada meminang anak saya misalnya, Pak Ustaz, saya mau meminang anak Ustaz. Anak saya cowok semua ya. Saya bilang yang mana sih? Lalu saya bilang begini, ini kan masalah besar. Saya rapat dulu dengan keluarga besar. Nanti sebulan lagi saya kasih kabar. Nanti lihat di website ada jawabannya di website. Nah, karena masih dalam masa pertimbangan, boleh kita memajukan pinangan. Tapi kalau sudah diterima hukumnya, lagi hadis, jangan membeli belian saudaramu. Kalau kita sudah deal, nggak boleh. Misalnya saya jual motor sama siapa namanya? Arif. Siapa? Arif. Arif. Ya. Saya jual motor sama Mas Arif. Mas Arif beli motor. Ustaz dong. Iya Ustaz, harga apa? Apa merek motor saya dulu? Honda Supra X. Ya. Berapa Ustaz? Ya sekarang 3 juta deh. Oke, deal, pakat. Besok saya bayar sambil dulu di bank. Mana Pak? Bangunin. Deal. Datanglah siapa namanya? Wikan. Boleh juga orang itu kita namanya Wikan ya, kenal ya? Kenal, yang ini itu. Kalau di mobil selalu lihat-lihat. Datang Mas Wikan, dijual berapa Ustaz? Dibeli sama saya 3 juta. Sama saya aja Ustaz, 4 juta. Haram hukumnya, karena sudah deal ya. Jangan membeli belian saudara. Ini kerasa nih. Saya dulu jual mobil ceritanya. Saya tahu punya mobil tua, Kijang 86, Kijang Super ya, belum keren, warnanya biru. Kijang tua enak ya, nggak rusak. Coba kemana-mana sampai. Kijang itu kan. Lalu karena saya lihat ibu saya mau umroh, saya jual. Saya beli dulu 19 juta. Kebetulan bapaknya katarak dengan operasi orang cantik. Setelah saya pakai 4 tahun, laku 26 juta. Lumayan untung kan? Untung. Walaupun sudah saya pakai. Setelah saya deal, saya masukkan itu OLX. Dulu sebelum OLX apa namanya? Toko bagus. Hah? Toko bagus. Toko bagus.com. Kalau di Joglo bisa masukkan jam 10. Jam 11 sudah ada WA dari Jawa Timur. Cepat mau jam dulu. Sampailah sore hari jam 3, datanglah orang kantor. Ya Pak, sebeli 26, saya tahu kan ada 9 di toko bagus. 26 deal ya, nanti malam saya ambil Pak. Datang telepon dari orang Giwangan. Pak, dijual berapa? 26. Sama saya aja Pak, 27. Gak bisa dong, saya kan sudah deal. Biasa begitu Pak. Biasa ya. Bagi orang motor biasa begitu Pak. Itu biasa, saya enggak. Dalam Islam nggak boleh membatalkan itu, saya sudah janji. Hati-hati ya, yang maklar ya. Yang maklar nggak boleh seperti itu. Ini
nggak boleh kita memberi banyak. Tapi kalau masih dalam pertimbangan, saya pikir dulu saya, Mas Peter boleh maju. Dijual berapa Ustaz? Contohnya, tangan satu, tangan satu. Jadi jangan menghina pinangan saudaramu. Nah, dalam masa tidak, ulama membolehkan, tapi dalam bentuk sindiran, monggo. Tidak dalam bentuk soleh. Dek, saya minat sama kamu nanti habis tidak jangan kemana-mana ya. Itu soleh nggak boleh kalau dalam masa tidak. Coba dia masih ada kesempatan kembali kepada suaminya. Nah, ada salah satu dosa besar yang jarang kita tahu, namanya takdir. Silakan dicek buku dosa besar. Pakai kho. Tulisan ini takdir. Silakan cek di buku dosa besar. Kalau Habib artinya haba itu artinya cinta ya. Makanya Habib itu sebenarnya artinya bukan keturunan Nabi. Habib itu namanya Syarif dan Syarifah. Habib itu bisa keturunan Yaman. Semua orang Yaman itu cinta sama Rasulullah. Habba baik Habib. Habib tidak semua Habib itu kepada Rasulullah. Ada artikel bagus di Facebook. Tetapi kenapa di Muhammadiyah tidak ada Habib? Ada kok Habib di sini. Tapi itu nama asli. Kenapa di Muhammadiyah tidak ada Habib? Ini artikel ya, bukan saya baca dalam artikel. Walaupun saya di Muhammadiyah. Jadi di situ dia alumni. Kata dia di Muhammadiyah tidak ada kultur dalam tanda kutip pengkultusan individu. Jadi tidak ada kultur dari Habib. Di Muhammadiyah tidak ada pengkultusan individu. Jadi nggak ada Habib. Di Sumatera juga nggak ada Habib. Banyak ketua keturunan Arab juga nggak ngaku dia Habib. Kalau ada Habib nanti ya maaf ya. Di orang Jawa itu diperlakukan lebih. Di Muhammadiyah kan nggak seperti itu. Nah, takdirnya adalah kata Rasulullah, man khabbaba akahu falaysa minna. Siapa mentakdir saudaranya, dia bukan golongan. Apa namanya takdir? Merayu istri orang. Nah, itu takdir. Dalam bentuk WA. Sehingga dia berubah sikapnya kepada suaminya. Apalagi sampai minta cerai. Dosa besar. Takdir ya dia. Ketemu mantan, walaupun dia sudah jadi istri orang, mantan ini ya. Tapi mantan itu seperti HP silent, nggak ada bunyi tapi ada getar. Alah, masuk PNT. Tapi tidak boleh. Kalau mantan ya, manusia teraniaya, mantan. Nggak boleh kita merayu apa kata-kata kita yang membuat sikapnya berubah kepada suaminya. Seperti apa Ustaz? Obat. Itu namanya takdir dalam bahasa. Ini termasuk dosa besar dengan riba sama ya. Imam Zahabi menulis buku Al-Kabair 70 dosa besar, salah satunya takdir. Jangan dengar ya, takdir. Apa itu? Hah? Dalam sama ya. Posisinya ini kan suami yang lain seorang. Kalau istri ya kebalikannya sama juga ya. Enggak. Nah, bagaimana kalau istri merayu suami orang juga ya? Dalam Islam itu tidak termasuk takdir. Sebab laki-laki itu boleh poligami. Misalnya, Mas, mau nama apa? Boleh. Yang di sini maksudnya laki-laki, maaf, tidak bisa kita diumpamakan. Tapi setelah baca buku tentang takdir ini, seorang perempuan bisa nggak mentakdir? Seorang perempuan dia rusak perasaan cintanya kepada suaminya. Apa maksud takdir? Coba ini. Ini istri ini namanya perempuan. Lalu dia bilang begini, kamu kalau ulang tahun dikasih apa sih sama suamimu, bisa gitu ya? Nggak dikasih apa-apa kok tega ya? Suami macam apa itu, bisa gitu? Saya kalau ulang tahun dikasih kunci gitu, kunci mobil. Mobil itu tak kuncinya tahu. Nah, dengan itu berbeda sikap kalau suaminya, apalagi kalau masuk takdir. Ada demikian. Hati-hati ya, ibu jangan bersumpah kalau suami kamu kalau pulang malu nggak sih? Enggak, suami macam apa gitu, suami macam apa gitu. Itu termasuk takdir. Tapi kalau itu kepada orang lain, dalam itu tidak boleh.
Sebab itu enaknya jadi perempuan ya. Kami nggak boleh meraih istri orang, ibu boleh meraih suami orang. Enaknya jadi perempuan. Itu tadi istri yang sudah bersuami atau memang wanita yang masih single tidak merayu suami orang lain? Oh kalau sudah suami nggak boleh ngerayu. Tapi kalau dia masih single, nah misalnya single ya, misalnya namanya Susi ya. Mantapnya Susi loh. Susi itu belum nikah, lalu dia ngomong sama suami orang namanya Budi. Ya dia Budi. Duduk. Sekarang nama Budi Abdul Rahman lagi naik. Duduk. Nah duduk punya istri ya. Istrinya itu ternyata anak dari Muldoko. Ya, jadi SBY juga sama, Prabowo juga gitu kayak anak bapak. Jadi kalau pengen mau nah sedikit ya, nanti saya ingatkan ya. Saya pernah ditanya oleh jamaah dulu. Kita kan dulu punya pengajian pernikahan, namanya Pak Arul. Ustaz, boleh nggak menikah? Tujuannya memperbaiki keturunan dan sosial. Saya jawab begini. Selama niat awalnya ibadah, lalu ada niat turunan nggak apa-apa. Sebab Rasulullah tidak mengatakan begitu ya. Kenapa beliau menikah dengan Ummu Halimah, putri daripada Abu Sufyan? Tujuannya supaya Abu Sufyan masuk Islam. Tapi nanti Abu Sufyan masuk Islam dan ini dia untuk maklumatnya. Musuh berbeda Rasulullah bicara orang Abu Sufyan. Orang Uhud, orang Badar masih bertempur dengan Abu Sufyan. Tapi nanti Abu Sufyan masuk Islam. Nah, nikah sama anak namanya Ummu Halimah. Lihat apa niat Rasulullah? Ibadah dong, tapi ada niat di belakang. Jadi ada dia belum nikah ya. Kalau pengen jadi orang besar, cari mertua orang besar juga. Nikahnya anak ekor, cepat naik pangkat. Kalau siapa nggak mau saya orangnya malas pangkat. Ya makanya SBY, Prabowo nikah yang terakhir termasuk nah, jadi menikah orang besar itu boleh bersama, tapi kalau niat awalnya kalau bisa niat utamanya adalah boleh niat memperbaiki keturunan. Misalnya saya kan pembalap ya, pemuda berbadan gelap. Nah saya cari istri yang putihan, ambillah ketemu istri orang Cina. Malah dia banyak orang yang dia Sumatera, saya Jawa. Dia Jawa, saya Sumatera. Karena istri saya warnanya kecil, kayak Cina. Makanya anak saya itu kayak Jepang badannya. Karena perbandingan Cina sama India ya. Ini kira-kira saya India. Kalau siapa ada itu saya karena saya kayak Jepang. Karena ngambil dari ibunya semua, dari bapaknya cuma ngambil otaknya. Karena siapa perempuan tua ya, ini pernah ada masa itu. Saya juga ada. Istri saya kayak gitu. Karena dia saya kecil. Kalau nyari hitam lagi, anak saya masih gelap. Untuk melakukan dosa saya, semua kulitnya ngambil ibunya. Coba ada orang Arab dulu nikah kata guru saya. Guru saya, dia orangnya tinggi, tapi hitam. Dia carilah perempuan cantik tapi pendek. Keinginannya supaya cantik kayak ibunya, tinggi kayak dia. Yang lain beda. Jelek kalau dia, pendek kayak ibunya. Ya boleh nggak apa-apa. Tapi mau apa saya? Nanti pas saya. Kenapa Susi? Oh Melayu. Susi Melayu dulu. Dulu sudah punya istri ya. Nah, Susi sudah punya suami, nggak boleh dong kalau tapi itu nggak boleh apa. Kecuali dia masih single nggak apa-apa. Nah mungkin dengan bahasa sindiran nggak apa-apa. Misalnya dia suami soleh apa? Perempuan ini suami saya cantik. Lalu dia bisa kata dia, Mas, dalam Islam boleh loh nambah lagi. Kan istrinya ada ya. Dalam Islam boleh menambah lagi. Itu boleh. Tapi yang belum nikah, itu namanya tidak terlepas gitu. Kalau kita lagi nggak boleh. Nah kalau lagi ya apalagi punya istilah boleh kalau belum nikah
belum dipinang tapi masih dalam masa pertimbangan, apa? Tapi kalau sudah diterima pihak keluarga, haram nih, harusnya wajib. Haram termasuk jual beli dan nggak boleh kalau sudah deal. Saya coba sama saya 7 juta deh. Haram. Begitu Islam menjaga perasaan sesama Muslim, nggak boleh kita sembarangan. Jadi Islam itu indahnya aturan. Tapi kalau sudah diturunkan naik lagi nggak apa-apa. Baliho diturunkan naik lagi nggak apa-apa. Nggak perlu niat. Pasang saja ya. Kalau pasang. Banyak. Yang umur baik itu Siapa? Umum Habibah ya. Saya pernah di dunia itu baca dia pernikahan Rasulullah dilakukan apa namanya kan sudah baca ya. Pernikahannya dilakukan mengajar bahasanya setelah tren yang berbeda itu yang umur baik pernikahan Rasulullah itu. Menikah ya sesuatu. Menikah kan Rasulullah menikah itu umur baik. Nah itu saya pernah baca di dulu yang itu menikahnya dilakukan ada bahasa itu nggak setelah bercerai yang berbeda dari itu. Saya tidak tahu jadi begini. Suatu dulu saya cerita kemarin Raja Habsya itu memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi dulu ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau di Makkah, beliau mengirim surat kepada 3 raja, Muqawqis, Heraklius, sama Raja Habsya, memperkenalkan Islam. Kalian masuk Islam, kalau enggak neraka. Jadi itu tidak masuk dulu. Kalau sekarang jangan radikal. Rasulullah tadi yang kena radikal, akhirnya itu. Rasulullah itu mengirim surat kepada 3 raja itu, wahai Raja Heraklius, wahai Muqawqis, wahai Habsya, saya lagi Rasulullah. Kalian beriman dengan saya, diampuni dosa kalian. Kalau enggak ada neraka. Begitu Rasulullah itu berdakwah. Jadi dakwah itu bukan defensif ya, tapi ofensif. Ini jangan salah sejarah Islam. Kita diserang baru boleh menyerang. Yang sejarah Islam coba dibaca. Pasukan Islam datang kepada semua daerah. Yang bagaimana? Kalau enggak bayar jizya, kalau enggak kami perang. Entah itu. Sekarang udah nggak pernah tahu. Lihat baca sejarah. Ini Rasulullah menawarkan itu. Menolak Heraklius, menolak. Muqawqis menolak, tapi Muqawqis nanti dua-duanya ini memberikan hadiah kepada Rasulullah. Kuda, karpet, diterima sama Rasulullah. Berarti boleh kita terima aja dari orang kafir. Nah, Raja Muqawqis Mesir malah memberikan seorang budak bernama Maria Ibtiyah, dinikahi sama Rasulullah, punya anak namanya Ibrahim dalam kecil. Raja Habsya, nanti 3 raja ini cuma Habsya yang menerima, tapi nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Waktu dia meninggal, Rasulullah sholat Ghaib, itulah riwayatnya sholat Ghaib. Makanya kan ulama sholat Ghaib itu boleh kita lakukan setelah jenazah dimakamkan. Setelah jenazah dimakamkan. Nah, tentang Habibah, Rasulullah itu berpoligami itu kan setelah Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal, 25 tahun Rasulullah itu dengan Khadijah. Tapi riwayat itu saya membaca, saya baca lagi saja. Yang jelas Ummu Habibah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi niat Rasulullah adalah menikahi Ummu Habibah untuk menarik hati Abi Sufyan. Boleh nggak apa-apa? Oh, monggo itu. Ya, bahasa kita ini bisa lamaran. Pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan, mengajukan keinginan untuk menikahkan anak-anak mereka, itu namanya lamaran atau tunangan. Seandainya, nggak apa-apa, ditolak juga nggak apa-apa. Setelah jadi boleh dibatalkan. Tapi seluruh pemberian, makanya di Bogor itu saya pernah meliput lamaran di Bogor itu. Itu kalau melamar itu bawa ada bawaannya gitu. Pakai emas loh di Bogor itu sumpah apa di Bogor saya masih jalan. Teman saya dikasih itu kenanya dia melamar. Itu bawa lengkap itu. Kalau dibatalkan pertunangan itu harus dikembalikan. Lamaran dibatalkan. Maaf, jangan pihak keluarga ya. Setelah diterima, ternyata terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin anaknya nggak mau, atau
terlalu dekat keluarga kita, sering nyari orang Sumatera gitu ya. Jadi masalahnya nggak apa-apa dengan baik-baik, karena kayaknya omongan kita kemarin belum bisa kita lanjutkan. Ternyata anak-anak kita belum belum serah kalau bahasa kita ini. Boleh dibatalkan nggak apa-apa. Nikah aja boleh cerai, masa kenapa boleh dibatalkan? Nikah aja boleh pisah. Yang haram itu kalau pindah itu diterima, lalu orang lain meminang gitu. Misalnya, oh kalau sudah dibatalkan, yang lain boleh masuk. Nah, ya. Yang sudah dibatalkan, dia kan dengan berita tuh baca di website, saya baca di website. Kenapa pinangannya dibatalkan? Boleh dia langsung masuk dari diri dia. Bu, saya meminang anak ibu, karena saya dengar tunang lama kemarin dibatalkan. Oh iya, anak saya tak suka gitu. Apalagi sama ini dia sama tak suka. Lagi gak makasih pun. Tidak ada itu bercanda itu. Boleh, yang nggak boleh itu kita sudah menerima inangan, misalnya anak ibu dilamar orang ya, dia diterima. Kita tidak menentukan hari nikah ya, nantinya bulan haji. Lalu ada orang mau masuk pinangan, tolak, mas dalam Islam nggak boleh. Sebab saya sudah menerima pinangan orang. Cari lain kan masih banyak itu. Misalnya gitu. Tapi kalau masih dalam pertimbangan boleh ya. Ya, kami rapat keluarga dulu, nanti kami beri jawaban 2 minggu kemudian. Selama 2 minggu boleh orang lain masuk gitu ya. Selama, tapi kalau sudah diterima, tutup buku dalam masalah pinangan, termasuk jual beli tadi ya. Jadi, sering banget kalau itu sama saya jawab, 4 juta loh, jangan. Islam mengharamkan seperti itu. Berarti jual belinya kalau terjadi itu tak haram. Kita haram. Oke, kita masuk ke babnya lagi. Jadi niat harus di apa? Di awal dengan niat semuanya. Cuma masalah diucapkan dan tidak, tadi berbeda pendapat ya. Saya lagi contoh kalau orang Abu Hanifah dalam hati saja dalam sholat sunnah. Puasa itu nggak sah niat puasa itu kalau nggak niat sahurnya, aku di sahurnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh nanti siang hari ya, sebelum zuhur boleh. Karena kita nggak makan dari subuh tidur, bangun jam 11, apapun puasa aja deh boleh. Tapi puasa sunnah, puasa wajib harus niatnya di sahur. Boleh nggak diborong Imam Nawawi membolehkan. Tapi awalnya setiap hari kita berniat. Nah sahur apakah itu bagian niat? Abu Hanifah mengatakan itu dia. Jadi kalau saya lagi namanya, karena kita sahur bagian daripada niat. Kan sudah puasa. Imam Nawawi boleh menggabungkan. Ya Allah saya niat puasa Ramadan selama puasa Ramadan, sahur Ramadan apa? Jadi tidak ada lisan. Tapi kalau mengganti puasa wajib harus niat. Misalnya ibu kan biasanya haid ya. Kalau masalah menyusu hamil nanti saya bahas ya. Sebab kadang-kadang perempuan misalnya ya, hamil nggak puasa, gitu. Menyusui nggak puasa, biasanya. Istri saya puasa terus, anaknya bilang dari saya hamil 4 kali, istri saya hamil Ramadan puasa terus. Menyusui 4 kali puasa terus kan. Malah saya seru waktu lahir itu nggak usah puasa itu. Apakah fidyah atau qadha ya? Nanti kita sampai ke bahas itu. Nah, yang kedua, terakhir, rukunnya karena saya tulis juga. Berubahnya niat di tengah ibadah namanya rukun niat. Contoh, sebenarnya contoh. Kita mau sholat sunnah menjelang asar gitu ya. Allah Akbar. Ada dosen kita di pikiran kita sholat asar. Kita kan nggak enak toh. Nah kita lanjutkan jadi sholat asar gitu, tapi namanya rukun niat. Ulama tidak boleh batal. Berubah niat kita tidak. Kita tolong nih, niat tolong di putaran keempat ketemu teman kita, pengen reuni lagi, ngobrol reuni terus batal tolongnya. Ulang lagi itu berubah niat. Jadi nggak boleh kita mau banyak di tengah ibadah. Kalau mau sunnah saja, walaupun dosen kita nggak enak, dipikirnya kita sholat asar, kita sunnah nih. Lalu gimana ya? Ya udah asal aja deh. Pada guru dunia itu nggak boleh dalam di Islam. Itulah pemasarannya.
Jadi kita sebenarnya pelan-pelan saja. Jadi niat kita simpulkan tidak sah ibadah tanpa niat, tidak sah. Paham? Ibadah. Apakah wudu termasuk ibadah? Ya. Kalau ulama katakan wudu termasuk ibadah seperti niat itu. Terus apakah diucapkan dan tidak itu dua masalah. Mau dilafazkan sholli fardhu sunnah maka nama itu sholat qadhi. Bahasa Jawa boleh enggak? Eksun poso. Ya, eksun poso bahasa Jawa. Ya, eksun dunia eksun enggak poso. Nah, ini boleh apa-apa. Pakai bahasa daerah kan. Ya, eksun poso. Ya itu. Boleh apa-apa. Diucapkan dan tidak bahasa Indonesia boleh. Berarti harus ada niat. Dan ketika umumnya ya, tidak boleh kita mengubah niat di tengah ibadah. Kalau masuk sholat sunat saja. Oh ya, pertanyaan terakhir orang ada pertanyaan. Kalau kita sudah sholat wajib, boleh nggak kita mengulang sholatnya atau mengimami orang lain sholat? Boleh nggak? Boleh. Itu ada hadisnya Abu Bakar Siddiq ya. Ketika beliau setelah selesai sholat dengan Rasulullah, lalu ada laki-laki masuk masjid. Dia mencari orang untuk teman jamaah. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menemani dia sholat. Padahal Abu Bakar tadi sudah sholat. Jadi kalau bapak sudah sholat jamaah di rumah, istri ngajak lagi, silakan jadi imam bapak. Persoalannya kalau di sini jadi imam, di rumah jadi imam boleh nggak? Itu ada beberapa ulama saja. Tapi kalau hadisnya memang kita jadi jamaah di rumah jadi imam bapak. Itu Abu Bakar. Hadis Abu Bakar Siddiq. Kalau kalau sholat sunnah ada lain, sholat wajib. Sholat wajib boleh kita lakukan di rumah menjadi imam dengan orang lain. Ya, itulah kita singkat malamnya tentang babnya melebar dalam masalah takbir kemana boleh. Masalah bintang nggak apa-apa ya, ini semuanya ilmu dikasih ilmu. Kalau misalnya kalau yang berulang-ulang sholat tadi, misalnya sholat jenazah yang kita melakukan berulang-ulang dengan jenazah yang sama. Cuma yang saya tahu itu kalau kita masuk di mana? Kalau masuk sholat jenazah, yang menurut ulama kalau kita masuk sholat jenazah, kita lakukan karena kita ketemu rakaat yang membaca Allahumma berlahu wa itu rakaat ketiga ya. Kita baru nih yang kita baca adalah tentang Al-Fatihah. Kedua sholat ini saja. Nanti kalau dia sudah salam kita lanjutkan dengan biasa. Kalau kita masuk sholat sunnah. Tapi kalau berulang-ulang sholat jenazah, saya menemukan dalil. Boleh apa tidaknya? Nanti saya cari contoh. Cukup biasanya enggak ya. Biasanya bisa cari contoh. Nah gini, waktu mereka meninggal, kita sholat jenazah bersama keluarga. Mungkin ada dari tamu kita, yang tamu itu kita hormati. Diajak sholat kita juga sholat bersama dengan tamu itu, yang jenazah kita. Intinya kalau masalah sholat sunnah itu ada ringan gitu ya. Ringan maksudnya ya bisa saja boleh gitu, tapi saya menemukan dalilnya. Tapi kalau masalah wajib harus pakai dalil. Kalau sunnah kan saya jelaskan amalan sunnah itu ada ringan. Sejauh kemarin ya, kita kuat berdiri saja, pengen duduk silakan kalau. Tapi kalau soal wajib kalau berdiri tetap berdiri. Di atas kendaraan, di atas kuda boleh kita sholat duduk aja nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu harus lengkap rukunnya. Makanya di kereta di pesawat sama ya. Tapi kalau sholat sunnah berdirinya, saya pendapat sekarang Pak ya, kayaknya boleh menurut saya. Kalau saya belum ada dalilnya, nanti saya cari lagi Pak ya. Utang saya tahun depan nanti saya. Mungkin nanti jemaah akan cari apa namanya juga ya. Tapi saya belum pernah melakukan ini. Dan saya. Maka karena saya nggak sholat jenazah. Karena yang meninggal itu liberal, malas ya. Orang munafik itu kan nggak boleh disolatkan ya. Surat At-Taubah ayat 80. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah pengen sholat ke rumahnya, di tengah jalan turun ayat At-Taubah. Wala tusolli ala ahadikum wala taqum ala qabri. Jangan kau sholat orang munafik. Nah, saya ke Rasulullah. Di UI itu kan banyak besar-besar liberal. Kalau meninggal saya nggak sholat, tapi saya takziah. Takziah nggak sholat saya. Tapi kalau ditanya saya nggak pilih nggak sholat, makan munafik nggak mau saya. Kenapa nggak sholat? Sudah, dalam Indonesia sholat subuh. Sholat subuh.
Ya Rasulullah tidak melewati masa saya maulid. Kalau dia tahu siapa pemikiran di perang, semua agama sama, semua agama masuk surga ya. Sudah nggak saya sholat. Ngapain dia mengaku? Rasulullah tidak boleh melatihnya. Walaupun menurut sebagian ulama itu berlaku untuk Abu Dhar bin Salul. Kalau orang punya utang merasa, sholatin, aku muslim, aku muslim itu orang mana? Masuk neraka. Utang dia. Tapi kalau masalah kafir sama munafik ini tidak berbeda. Ustadz, satu lagi Ustadz. Kalau berarti misalnya kayak Islam KTP itu yang nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan itu juga. Jadi begini, ada dalam Islam itu yang nggak sholat namanya fasik. Itu Kalau nggak sholat namanya fasik. Apakah itu sholat apa tidak itu beberapa ulama. Seumur hidupnya dia nggak pernah sholat, masa kita sholat di sini. Tapi kewajiban muslim itu apa? Akul muslim ala muslim. Muslim itu adalah orang yang mengucapkan syahadat. Jadi kalau dia muslim, walaupun dia nggak puasa, nggak sholat, hak kita hak dia untuk kita sholat. Masalah itu motor kita udah Tapi untuk munafik berbeda kasusnya. Sebab itu munafik itu sama dengan kafir sebenarnya. Munafik itu kan apa ya? Kafir sebenarnya. Sebenarnya akidahnya sudah gugur itu orang munafik itu. Cuma dia masih memakai identitas muslim gitu. Tapi kalau orang nggak sholat, nggak puasa, tapi dia muslim, pernah baca syahadat apa? Sekali-kali itu waktu nikah. Dipaksa lagi sama bawa syahadat. Itu muslim lah. Pernah sholat enggak ya? Ayo nah dia sudah muslim, berhak untuk kita sholatkan ketika dia menikah. Ya, tapi kalau munafik beda, munafik sama dengan orang kafir, sebenarnya muslimin. Munafik itu sama dengan munafik. Cuma dia nggak pakai identitas muslim saja. Ya, silakan tidak ada surat munafik ya. Surat 63. Mungkin ada suratnya. Ya. Terima kasih.